Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Satinita dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi edisi Kamis 25 Mei 2023. Kabar Jambi kali ini akan membahas sesuatu yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian khususnya dalam rumah tangga, bahkan dapat membantu perekonomian di Provinsi Jambi. Sesuai tema kita pada hari ini yakni ibu rumah tangga mandiri yang bukan hanya mampu mengatur dirinya sendiri dan juga rumah tangga, namun juga dapat bertanggung jawab dan mandiri secara finansial dengan menciptakan usaha mandiri. Dan untuk itu telah hadir di studio TVRI Jambi dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu, yakni ada Kak Nyimas Amanda dan juga ada Kak Nurul Ermawati. Halo, selamat siang Kak Nyimas Amanda. Gimana Kak siangnya? Kabar hari ini Kak bagaimana? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Tetap semangat Kak ya. Oke, kemudian kita sapa narasumber kita selanjutnya ada Kak Nurul Ermawati. Selamat siang Kak Nurul. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Kak siang hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanannya Kak ke sini tadi? Aduh, panas. Oh, panas ya. Tapi tetap semangat Kak ya. Semangat. Oke. Baik pemirsa, bagi pemirsa yang ingin bertanya maupun memberikan saran kepada dua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, bisa menghubungi kami di line interaktif 0741 66385 atau 0811 743 3133. Baik, kita ke Kak Manda dulu nih. Oke Kak Manda ini sebelumnya memang awalnya memang sudah menjadi ibu rumah tangga atau memang pernah berkarir Kak sebelumnya? Ya, sedikit cerita ya, kita flashback kembali. Alhamdulillah dulu saya sempat berkarir setelah hamil anak kedua, lebih banyak bed rest dan suami memutuskan ya udah Bun, berhenti aja, maksudnya di rumah. Setelah lahir anak yang kedua itu mulai berinisiatif, punya ide mau bikin usaha yang pastinya sambil bisa ngurus anak juga di rumah dan sambil bisa cari tambahan juga, maksudnya usaha. Oke, baik. Kalau Kak Nurul bagaimana Kak? Memang awalnya juga pernah berkarir dulu atau memang memilih awalnya langsung menjadi ibu rumah tangga? Ya, awalnya saya ibu rumah tangga karena dalam waktu 10 tahun itu saya punya anak 3. Jadi kalau 9 tahun itu kalau bukan jadi ibu hamil, jadi ibu menyusui. Nah, karena punya bayi sama suami nggak boleh kerja, nggak boleh berusaha, berdagang gitu. Pokoknya nggak usah capek-capek ngurus anak. Nah, ternyata setahun yang lalu suami itu berpulang. Jadi ya mau tidak mau, sembari membimbing anak 3 kan, menjaga anak. Ya saya mulai waktu itu jualan keripik sayuran seperti keripik pare, keripik labu siam, tapi belum ketemu pasarnya. Ada juga jahe instan sampai sekarang masih jalan, cuman ya lebih awet, cuman belum banyak pasarnya juga. Langsung ke empek-empek sekarang. Jadi dalam waktu 8 bulan itu 3 kali ganti. Empek-empek ini alhamdulillah setiap hari ada aja yang nanya. Karena pasar empek-empek kan suka semua ya. Berarti udah berapa lama nih Kak Nurul jalan usahanya ini? Kalau empek-empek ini sekitar 6 bulan. Jadi itu cepat. Keripik itu paling sebulan agak macet langsung ganti jahe tidak begitu lancar, jadi empek-empek. Alhamdulillah empek-empek lancar. Oke, kita kembali ke Kak Manda. Menurut Kak Manda, seorang ibu rumah tangga itu perlu nggak sih Kak punya penghasilan sendiri? Alasannya kenapa? Ya, kembali kepada mindset perempuan ya, dalam era ekonomi global sekarang. Kan kita emansipasi, maksudnya kesetaraan, walaupun di rumah tetap bisa bekerja. Ya, kalau menurut saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak itu dengan jarak dekat itu kan sangat kerepotan, tapi dengan seiring berjalannya waktu saya merasa sangat terbantu sekali dengan punya usaha sendiri di rumah. Selain kita juga bantu ekonomi suami, maksudnya misal kita kan ada keperluan yang di luar
mungkin bisa jadi tambahan untuk pemasukan Jadi ekonomi penghasilan keluarga tambahan, Kak, ya. ya. Mm-mm. Dan di era digital sekarang kan berjualan kan nggak perlu kita punya toko atau lapak, jadi kita bisa di rumah, bisa online, misalnya cash on delivery. Itu saya lakukan kurang lebih udah mau 5 tahun. Dan alhamdulillah pelanggan saya udah sampai keluar Pulau Jawa, alhamdulillah. Oke, Iya. keren sekali ya Kak, udah Alhamdulillah. sampai keluar Jawa ya Kak. Iya. Penjualannya hebat sekali. Kemudian kalau menurut Kak Nurul bagaimana Kak? Kalau menurut Kakak perlu nggak sih ibu rumah tangga itu punya penghasilan sendiri? Menurut pendapat pribadi Kakak seperti apa? Iya, benar. Menurut saya itu sangat perlu, sangat penting. Karena kita tidak bisa tergantung dari satu tempat. Jadi seperti kisah saya, tergantung sama suami, sekali lagi tergantungnya tiba-tiba suami berpulang gitu, Iya. rasanya shock. Itu butuh berbulan-bulan juga untuk bangkit. Mau menyerah anak-anak gimana? Anak-anak 3 kecil-kecil. Jadi kalau mau kerja juga anak-anak nggak mungkin ditinggal. Jadi ya solusinya jualan online gitu. Kalau jualan online kan bisa sambil ngantar anak jemput anak, nemani anak gitu. Jadi melalui HP aja, sosial media. Oke, melalui sosial media ya Kak. Nanti ada yang beli tinggal dikirim. Oke. Tadi Kakak menyebutkan kalau Kakak usahanya di bidang kuliner Kak ya, makanan. Iya. Nah, kalau untuk Kak Amanda Kak di bidang apa nih Kak usahanya? Ya, usaha saya kebetulan sama di bidang kuliner juga, tapi kita minuman kesehatan plus untuk kecantikan, karena kan perempuan kadang nggak bisa ngerawat diri, maksudnya dalam arti kalau kita udah sibuk seperti wanita karir, remaja, ya maksudnya kadang kita sampai lupa, maksudnya kita juga perlu dirawat dari dalam. Itu minuman kesehatan. Alhamdulillah saya ada bawa hari ini. Boleh ditunjukkan mungkin Iya. Kak? Ini Kak Oke. minumannya. Ini campuran apa aja nih Kak? Mungkin bisa Ini dijelaskan. semua bahan-bahan bisa menjadi apa minuman alami kesehatan. untuk meningkatkan sistem imun, karena ada kandungan jahe juga. Ada chia seed, bagus juga untuk kesehatan. Bagi yang ada program diet boleh konsumsi dan tidak ada batas umur, semua usia boleh. Oke, berarti Gitu, dari Kak. anak-anak sampai dewasa udah bisa minum ini ya Kak? Iya. Oke. Dan rasanya juga alhamdulillah semua udah pada suka. Ya, sebelum-sebelumnya rasanya mungkin bagi yang kurang suka minum jamu ya terasa aneh, karena juga ada rempah-rempah, kayu manis dan bumbu-bumbu lainnya yang pasti kan rahasia. Iya, kayaknya ini rahasia pabrik ya Kak, nggak boleh disebutin. Tapi- Oke. Ini Kak terinspirasi dari mana sih Kak pengen buat minuman kesehatan ini? Di tahun 2019 itu kan kita ditimpa COVID ya Indonesia. Jadi gimana ya, maksudnya tuh dulu saya punya produk juga karena aslinya orang Seberang, jualan kerupuk. Tapi setelah, maksudnya inovasi lah, apa yang lagi dibutuhkan, kita kan cari solusi ya, kita kan jualan mau memecahkan solusi dari masyarakat banyak. Bikinlah minuman yang kebetulan nenek saya seorang Chinese yang Muslim. Tapi emang nggak ini ya wajahnya, maksudnya saya kan wajahnya agak ke Arab-Araban India, Iya, jadi nggak ada Chinese-nya gitu tapi ya, adik Kak? saya yang bungsu itu Chinese mukanya. Terus bilang, nenek kasih kamu ini, kata sup inilah kan, maksudnya sup kesehatan. Jadi saya olah dengan cara saya sendiri dan alhamdulillah sudah sertifikasi halal, lengkap semua izinnya, terciptalah produk ini gitu. Jualnya dari mulut ke mulut, nggak langsung ini, berproses lah intinya. Berproses kayak dari awal-awal Iya. gitu ya Kak pemasarannya. Oke pemirsa, kita akan membahas tema kita lebih lengkap lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Jambi.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kabar Jambi, masih dengan tema kita yang menarik, yakni IRT Mandiri, dengan dua narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Manda dan juga Kak Nurul. Mungkin Kak Manda bisa diceritakan, Kak, bagaimana sih Kak rutinitas sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga pelaku UMKM nih Kak? Apakah memang terkejut sebelumnya, kan biasanya mengurus suami, anak, ini tiba-tiba juga menjadi pelaku UMKM. Seperti apa Kak? Iya, sebenarnya kan kita sebagai istri itu kewajibannya kan berdiam diri di rumah, ada hadisnya. Jadi bagaimana kita diam di rumah, kita bisa juga ikut membantu suami dan sambil mengurus anak. Kalau rutinitas saya sehari-hari, pertama kali kan bangun, sholat subuh, masak nasi, itu ngurusin anak lah, bikin bekal, mengantar anak, itu jam 6:10, kadang jam 6:20 udah di sekolah. Pulang, siapin kopi lah ya untuk suami sama baju kerja. Suami pergi kerja, kita mulai maksudnya mau ngemasin. Kebetulan ada juga pegawai di rumah sebanyak 4 orang yang alhamdulillah ikut bantu juga. Jadi saya juga membantu ibu-ibu yang lain. Kebanyakan yang kerja sama saya itu janda, single parent. Dan mereka tetangga-tetangga terdekat yang notabene-nya ekonominya ya mungkin bisa kita bantu lah kan. Jadi nggak menutup kemungkinan bagi perempuan membuka lapangan pekerja juga untuk pekerjaan juga untuk perempuan lainnya. Jadi kalau kita bersama kan terasa ringan ya, maksudnya kita bisa meringankan dan bermanfaat juga bagi orang di sekitar kita. Gitu, keren Kak. sekali ya Kak, berarti bukan hanya menjadi ibu rumah tangga, bisa menciptakan lapangan usaha mandiri, bisa memperkerjakan orang. Ini berapa orang Kak yang diperkerjakan? Kalau untuk yang tetap, maksudnya setiap hari kami ada produksi, pengemasan, sama kebersihan. Kalau saya sendiri kan sebagai owner, karena usaha ini belum begitu besar, tapi alhamdulillah udah mulai jalan untuk pengurusan PT dan lain-lainnya. Kalau pengusaha yang kerja di rumah itu empat orang, di luar kurir yang rutin mengantar. Kita juga titip ke toko-toko dan tempat oleh-oleh. Nah, kebetulan di UMKM alhamdulillah sudah sangat familiar lah minuman ini. Begitu. Oke, kita ke Kak Nurul. Kak Nurul, gimana sih Kak cara mengatur waktu untuk menjadi pelaku UMKM? Kan juga mengurus anak-anak nih Kak. Nah, supaya tetap efektif dan efisien tuh gimana Kak? Iya. Pertama dari pagi tentu sama aja ya. Yang diurus keluarga dulu. Kalau kakaknya, anak saya yang paling besar itu SD, dia masuk jam 7. Jadi jam 6 sudah siap-siap untuk kakak. Nanti pulang dari ngantar kakak, abangnya lagi, adiknya masuk jam 8, jadi ngantar abangnya lagi. Pulang dari situ baru deh bisa bikin ini itu. Nanti kalau ada pesanan, tinggal hubungi kurirnya, langsung dikirim. Berarti fokus ke kerjaan rumah tangga dulu ya Kak, baru bisa fokus ke sini. Pernah keteteran nggak sih Kak? Keteteran waktu? Oh, iya pasti ada keteteran. Kalau lagi pesanan banyak, itu seperti tadi Kak Manda tadi, kita ngajak teman-teman yang senasib seperjuangan. Jadi saling bantulah gitu. Oke, berarti bukan cuma sendiri ya Kak, juga turut memperkerjakan orang lain juga Kak? Untuk saat ini 1 orang, jadi kami berdua. Berdua ya Kak, itu kerabat terdekat ya Kak? Tetangga di situlah, tetangga yang... Kalau untuk dukungan dari keluarga Kak, mungkin ada orang tua mendukungnya itu bagaimana, anak-anak? Iya, orang tua pasti mendukung, cuman orang tua kami jauh, jadi sekitar 5 jam perjalanan. Jadi kadang kalau yang paling kecil mau, yang 4 tahun itu diajak ke tempat mbahnya. Tapi kalau mau di sini ya di sini, mau di sana gitu. Jadi ganti-gantian. Kalau untuk Kak Manda sendiri bagaimana Kak dukungan dari suami, dari kerabat-kerabat terdekat? Karena kan ini Kakak udah sibuk banget nih Kak ya, sampai udah banyak sekali yang diperkerjakan, juga udah ada karyawan. Itu gimana Kak? Alhamdulillah suami bangga ya Pak. Maksudnya mendukung, support terus. Apabila kekurangan dana bisa kadang ditambahin. Terus juga support promo untuk ke teman-temannya. Pokoknya positif lah suami saya alhamdulillah. Kalau ibu saya sangat
positif. Kalau lagi keteteran atau apa, ya menghandle, maksudnya anak-anak, kebetulan anak-anak satunya kelas 6 SD, yang satu lagi kelas 4 SD, jadi udah nggak begitu repot, maksudnya di rumah. Tapi anak-anak juga ikut bantu nggak sih Kak sebenarnya walaupun udah punya karyawan? Iya, ikut. Dulu-dulu waktu belum punya karyawan ada cerita lucu sedikit ya. Iya boleh Kak. Si abang sama si adik tuh lomba-lomba nempelin stiker di kemasan. Jadi siapa yang duluan itu nanti Bun, adik 5.000 ya kan. Oh, untuk apresiasi juga ya Kak, sudah membantu. Jadi apa ya, semangat jiwa apa ya, pengusahanya udah dipupuk sejak dini. Dari mereka kelas 1, si abang kelas 1 dan adik masih TK. Itu udah rebut-rebutan, ayo siapa yang mau bantu Bunda? Mau. Itu udah ada jiwa ininya ya Kak untuk mencari uang rebutan juga. Oke Kak, ini kan untuk memulai usaha ini tentu Kak diperlukan modal. Iya. Nah modal ini didapat dari mana Kak? Dan berapa sih Kak modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha? Apakah perlu modal yang besar atau seperti apa? Cerita sedikit modalnya itu, ya modal pertama harus punya mental yang kuat, tidak malu, tidak gengsi. Cuman modal handphone. Modal awal Pisgam ini di angka 500.000, dan itu tabungan disisihkan dari uang belanja bulanan, maksudnya simpanan kan. Bagaimana uang ini bisa berkembang menjadi banyak, maksudnya itu kita kan ibu rumah tangga ya, pasti ada pos-posnya lah yang harus kita pikirkan. Nah pas COVID juga momennya nggak bisa kita hanya mengandalkan gaji kan. Nah, jadi disitulah mulai inovasi ibu rumah tangga tadi, buka usaha, dan alhamdulillah dengan modal, ya sebenarnya modalnya itu semua kan punya Android ya sekarang. Sebenarnya dengan modal handphone aja mungkin bisa jualan, bisa jadi reseller, atau pokoknya intinya kita jangan menyerah sebagai perempuan. Kita itu berdaya asal kita bisa menggali potensi dalam diri kita, dan kita jangan malu, jangan gengsi berjualan selama kita nggak pernah meminta-minta. Maksudnya kita kan berjualan dan halal. Insya Allah kalau halal itu di jalan Allah pasti akan ditolong. Gitu. Menarik sekali ya Kak, Iya. Menarik sekali. Oke, kalau Kak Nurul gimana nih Kak? Kemarin, maaf ya Kak, kemarin sempat juga suaminya berpulang, kemudian pasti perlu modal dong Kak untuk memulai usaha ini. Kalau Kakak modalnya ini didapat dari mana nih Kak, dan berapa? Modal yang diperlukan pertama itu mental, benar mental. Jadi jualan pertama keripik tidak laku, mentalnya pasti down. Butuh lingkungan yang sangat mendukung. Disemangatin. Jadi disemangatin. Kadang jualan nggak laku, ada yang ngeborong. Iya itu. Tapi kan kita nggak mungkin nyuruh orang ngeborong terus gitu kan. Nanti cuma berapa lama sih? Jadi saya ya cari-cari. Oh pasar saya nih apa maunya gitu. Kalau lihat-lihat dari Google Trend, nah di situ empek-empek tinggi ratingnya, jadi saya beralih ke pempek, dan alhamdulillah pempek lancar di kota Jambi, di daerah-daerah bisa dikirim juga, aman lah untuk 3 hari pengiriman aman. Berarti memang memilih usaha pempek ini Kak nggak perlu ini ya Kak, modal besar ya Kak? Enggak perlu. Enggak, paling 300 kalau rupiahnya sekitar segitu. Tapi mentalnya itu. Mentalnya mahal. Mentalnya itu. Nah tadi dibilang sempat down Kak, itu gimana Kak bisa bangkit kembali supaya nggak down lagi? Alhamdulillah lingkungan, banyak teman-teman suami, teman saya, pokoknya lingkungan yang banyak nyemangatin, banyak membantu. Jangan itu, ya demi anak-anak lah, gimana lagi. Ada nggak sih Kak tantangan terbesar nih Kak sebagai ibu, ya sebagai orang tua nih ya Kak, sebagai juga pelaku UMKM itu ada nggak Kak tantangan terbesar menurut Kakak selama ini yang dijalani? Ya kalau untuk ibu rumah tangga tentu pas anak sakit itu bingung kan, gimana jualannya, gimana anaknya, gimana pasti anak dulu, jualan mungkin di pending dulu, belum bisa gitu, nanti tunggu ada baru dikabarin gitu. Jadi alhamdulillah customernya padaan pengertian. Ketika anak sakit ya Kak, ada lagi nggak Kak tantangan yang lain?
Tantangannya yaitu selama ini saya tidak bekerja 10 tahun itu terima beres. Sekali tiba-tiba disuruh modal berapa apa perhitungannya itu belum sampai sekarang belum masuk lah. Oke, berarti kalau untuk belajar bisnisnya ini belum ini ya Kak ya. Tapi kalau untuk belajar empek-empek ini Kak memang otodidak atau memang belajar sendiri atau memang ikut pelatihan gimana? Oh begitu. Saya suka memasak. Jadi 10 tahun saya tidak bisa kemana-mana, di rumah saja. Jadi mayoritas waktu saya di dapur. Itu menjadi hiburan saya gitu. Selagi menemani anak-anak, ajak anak-anak, kadang coba-coba resep. Nah itu saya juga ikut pelatihan ada juga. Online ada juga, dari sosial media kan banyak resep-resep, dicoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Gitu. Kalau untuk yang mencicipi makanan itu biasanya siapa Kak? Anak-anak aja atau teman-teman? Sampai ini bisa, oh ini udah bisa dijual nih. Iya, testernya banyak kawan-kawan suami, pokoknya siapa yang mendukung saya dukung kembali gitu. Jadi ini sudah bagus, saya jual Nurul, ayo jual gitu. Banyak dukungan teman-teman sangat membantu. Oke. Baik, kalau Kak Manda nih Kak, tantangan Kak Manda nih sebagai istri, sebagai ibu, orang tua, pelaku UMKM juga, ini gimana sih Kak supaya semuanya itu tetap seimbang? Tantangan terbesarnya tuh gimana Kak? Tantangan terbesarnya mungkin di diri sendiri kali ya. Pengen upgrade terus, pengen jadi istri terbaik, orang tua terbaik, anak terbaik di mata orang tua, terus di mata masyarakat pengen jadi panutan terbaik. Tantangan itu sebenarnya selalu ada, tapi kita kalau memandang tantangan itu jadi positif, jadi yang negatif yang jadi di tantangan itu jadi positif semua. Gimana pun nggak boleh ngeluh, itu aja kayaknya. Kalau semakin kita ngeluh, masalah terasa berat. Tapi kalau kita semangat dan yakin, insya Allah nanti ada pertolongan dari Allah. Intinya tantangan itu banyak sekali mungkin ya, multitasking. Maksudnya kita harus masak juga, kita harus sosialisasi juga, kita harus ngantar anak juga, kita harus produksi juga, jadi istri juga, serba bisa. Yang penting jaga kesehatan mental juga, kadang butuh me time juga. Kalau hari Minggu itu biasanya jadwal me time. Me time-nya itu ya bukan sekedar maksudnya nongkrong minum kopi, enggak, maksudnya di rumah ngobrol-ngobrol sama anak, pijit atau spa gitu. Ini wanita sekali ya Kak ya, feminim sekali. Oke pemirsa, kita akan membahas tema kita lebih lanjut lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Kabar Jambi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dengan tema kita yakni IRT Mandiri, dan masih dengan dua narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Manda dan juga Kak Nurul. Dan kita juga mengajak pemirsa, dan kita masih menunggu untuk pertanyaan pemirsa yang ingin bertanya kepada narasumber kita di 0741 66385 atau di 0411 743 3133. Oke, kita ke Kak Nurul deh. Kak Nurul, ini kan tentu ya Kak, ada dari mulai proses Kakak produksi sampai ke pemasaran, ini ada nggak sih Kak kendala-kendala yang Kakak hadapi selama menjalankan usaha ini? Kendala-kendalanya pertama basi. Karena kalau kita produksi hari ini misalnya pesannya besok itu bisa basi. Jadi solusi saya vakum, saya masukkan freezer. Jadi bisa dikirim besok atau besoknya gitu. Setelah dibeku kita kirim juga bisa tahan sampai 3 hari gitu. Kalau untuk pempek. Kalau untuk keripik tahan 3 bulan. Kalau jahe instan, bubuk jahe instan bisa 1 tahun. Jadi aman kalau untuk pengiriman. Oke, ini Kak, jahenya bisa tahan 1 tahun itu gimana Kak? Ini nggak ada, maaf Kak ya, nggak ada pengawet mungkin atau gimana Kak supaya dia bisa tahan? Jahenya sudah jadi jahe bubuk, jahe kristal. Oh. Jadi berarti minumannya serbuk Kak ya, dalam bentuk serbuk.
tinggal diseduh, jadi tinggal diseduh. Seperti bisa air panas, bisa air dingin. Oke. Gitu. Tadi juga Kak ada menyebutkan ada pempek ya Kak, jahe dan juga keripik. Kalau keripik ini ada masa ketahanannya nggak sih Kak? Kalau keripik tadi? Iya, keripik itu ketahanannya sekitar 3 bulan. Kalau sudah lebih dari itu, tidak habis, dibuang. Berarti ada tanda expire-nya juga ya Kak di situ ya Kak? Iya. Oke, kalau untuk sekali produksi biasanya berapa banyak nih Kak masing-masing produk ini? Kalau empek-empek, saya kalau lagi sendiri bisa 500 biji. Tapi kalau ada temannya banyak ya, Kak? bisa 1000 gitu. Ya, untuk dijual harus banyak. Tapi ini kalau buatnya ini sesuai pesanan aja atau memang setiap hari produksi Kak? Setiap hari produksi. Kalau saya setiap hari produksi, saat ada keperluan anak-anak, tidak produksi. Jadi misalnya ada kegiatan anak-anak, saya ke anak-anak dulu. Kapan luang, baru produksi. Oke, berarti tetap fokus ke rumah tangga dulu ya Kak, baru usahanya ini. Iya. Oke. Alhamdulillah sekarang nyetok ke kafe 100 tiap hari, 100 biji. Terus Kak ya ini, keren sekali Kak. Terus juga untuk pemasarannya tadi melalui apa aja nih Kak, supaya bisa banyak dikenal sama orang banyak? Sosial media pasti. Sudah tuh dari mulut ke mulut, jadi teman juga promosiin, dia posting juga di sosial medianya, itu sangat membantu. Hari ini 1, nanti mereka bawa teman 5 gitu. Pokoknya dukungan teman-teman sangat membantu. Oke, kita ke Kak Manda Kak. Kalau untuk Kak Manda nih Kak, kendala-kendala yang dihadapi Kak selama menjalankan usaha ini dari proses awal sampai dari produksi, pemasaran, itu seperti apa Kak kendalanya? Awal mulanya ada varian mangkok. Mangkok itu kan kadang tumpah, terus ya mudah pecah juga kalau dari plastik. Jadi pas ikut bazar UMKM itu kan ada pelatihan tentang kemasan dari BPOM, terus perizinan, dan alhamdulillah kita inovasinya jadi botol. Botolnya juga terjangkau harganya. Nah, sekitar 20 ribuan. Kalau yang mangkok itu 30 ribuan kita jual. Nanti kalau stiker kan pertama nggak ada tulisan expire apa segala macam, nggak ada logo halal, stiker tok doang, maksudnya piece-gum gitu. Nah, sekarang udah maksudnya inovasi lagi, banyak belajar lagi soal kemasan, kebersihan. Pas ada label halalnya itu dikunjungin juga di rumah, maksudnya dilihat dapur produksinya, lingkungan sekitarnya. Pokoknya proses awal pembuatan sampai akhir apakah sesuai dengan ketentuan halal MUI kan. Jadi alhamdulillah semuanya berproses dari yang biasa-biasa saja, dan alhamdulillah udah cukup standar nasional Indonesia lah, sudah SNI. Sudah memenuhi SNI ya Kak. Oh, ini keren sekali. Kalau untuk awal-awal Kak, untuk ini sampai jadi minuman ini tuh ada kendalanya nggak Kak? Misalnya kayak mungkin rasanya nggak pas atau memang ketahanannya ini. Iya, itu kadang lucu kalau ngingat baru-baru belajar jualan itu ya. Kan posting tuh di WA, ayo ini mau beli, paling order-order tuh keluarga-keluarga lah kan yang dukung kita, teman-teman deket. Jadi kan kita pertama nggak pede tuh jualan. Maksudnya nggak pede tuh dalam arti kita kan nggak pernah jualan, terus tiba-tiba punya produk. Ya, kalau yang kerupuk yang basic emang dari awal jualan dari gadis ya, emang udah terasa enak karena orang tua kan yang ini maksudnya. Jadi pas bikin itu kemanisan, terus kurang manis, terus sampai uji coba rasanya tuh berkali-kali gagal. Dan pas takarannya, pokoknya setiap masak tuh pertama ditulis di buku tuh, pokoknya ini sampai kadang ditempel di dapur itu ini pokoknya jangan sampai inilah, maksudnya ada yang kelewatan. Dan alhamdulillah kan karena biasa, dan pas rasanya sesuai dengan keinginan konsumen, dan alhamdulillah dari banyak kesalahan tadi jadi banyak belajar juga. Nggak ada yang instan, semua pasti ada proses dalam menuju berhasil. Kalau ini pernah rugi nggak sih Kak? Rugi ya banyak lah, jatuh bangunnya. Di tahun-tahun pertama itu kan orang apa sih, tapi kenapa ya kita harus karena saya ada program juga di Jumat, setiap Jumat itu misal Jumat Berkah, untuk biar
ini ya, maksudnya biar habis ya stoknya. Beli 4 gratis 1 gitu, saya gratisin. Kadang kita ada juga sedekah subuh, maksudnya dari mereka beli ini ada donasi Rp500 atau 1.000 kayak gitu. Kita juga bekerja sama ojek-ojek online. Misalkan dalam buka puasa kemarin pas bulan puasa itu kan ada berbagi, maksudnya siapa yang cepat 10 ojek ini kan, nah, kita kasih free untuk mereka berbuka puasa. Dan alhamdulillah saya yakin, maksudnya dari kesusah-susah payahan saya kan bersakit-sakit dahulu ya Kak ya, baru kita bersenang-senang. Dan itu manfaatnya juga banyak dirasakan oleh keluarga saya, orang sekitar saya. Memang saya sempat down juga sih, maksudnya gagal, ada enggak ya yang mau beli gitu kan. Enggak mungkin kan mereka ingin beli, maksudnya tuh yang harganya cukup menjangkau, itu kalangan menengah ke atas sebenarnya, yang pangsa pasar saya. Tapi setelah dijalani, kita bergabung, maksudnya ke UMKM, aware, maksudnya ya udah inilah familiar kan. Alhamdulillah sambutan masyarakat Jambi dengan produk saya cukup sangat antusias ini ya, juga ya Kak. Sudah aware sama kesehatan gitu. Oke, kalau Kakak ini terinspirasi dari siapa sih Kak ingin menjadi IRT yang mandiri ini, bisa menjadi ibu rumah tangga yang mandiri, punya penghasilan sendiri? Ini ada nggak Kak tokoh-tokoh mungkin yang bisa jadi inspirasi, itu ada nggak? Iya, kalau tokoh di dalam agama saya Islam ya, kita Muslim, itu kan Siti Hadijah yang istri Rasulullah. Dia kan seorang pedagang, waktu itu statusnya janda, yang mungkin memang dalam Islam Nabi juga bersabda kan bahwa kita pedagang di jalan Allah, insya Allah dibantu. Jadi kita ikut khalifah di muka bumi ini, maksudnya perekonomian Islam harus kuat. Dan kembali lagi kan kita sebagai wanita ingin membantu suami, tapi dengan berdiam diri di rumah, gitu aja Kak kira-kira kalau versi saya. Oke. Kak, ini kan pasti omsetnya bakal naik turun Kak ya, pasti pernah merasakan naik turun. Nah itu ada nggak sih Kak hal-hal yang perlu diperhatikan supaya omset itu menjadi stabil? Kita kan jualan pasti terus evaluasi Kak ya, ini salahnya di mana, ini kenapa bisa jadi begini, itu seperti apa Kak? Mungkin evaluasinya dari kita ya, kalau konsumen kan, konsumen adalah raja. Kalau bisa servis kita, misalnya kan konsumen apa sih, misalnya mereka mau varian, biar stabil tadi kita ikutin perkembangan zaman, maksudnya ada brown sugar, ada creamy, ada, kita ikutin maksudnya apa maunya konsumen. Dan kembali lagi ke titik awal usaha kita ini, kita tidak boleh mencintai bisnis, kita tidak boleh mencintai produk, maaf ya Kak, kita cintai bisnis, dalam arti bisnis apa yang lagi digandrung ini. Nah, kita sebagai solusi pemecah masalah. Misal suatu masyarakat atau komunitas itu memerlukan air bersih atau air minum atau apa, kita bisa, atau bisnis isi air ulang pakai mobil atau gimana, tergantung mindset kita masing-masing Kak, gitu aja. Oke, kalau Kak Nurul nih Kak, omsetnya terus stabil atau naik turun nih Kak kalau Kak Nurul? Enggak ada yang stabil, pasti pernah gagal. Saya pernah jualan madu, jadi madu dibotolin gitu, gak laku. Berarti udah mencoba banyak usaha Kak ya? Ganti-ganti. Di sini mentok, berubah lagi. Pokoknya sudah sampai survei pasar, sampai itu. Siapa saja sih teman-teman saya yang mendukung saya, umur berapa, laki-laki atau perempuan, kira-kira mereka sukanya apa, itu saya sudah sampai survei ke situ. Kebetulan dibantu teman-teman kan. Jadi madu sampai sekarang nggak stop. Madunya saya kasih ke yayasan lah. Gitu, jadi tetap dituin lah, digunain. Terus kalau misalkan pernah rugi nih Kak, memang pernah rugi, itu gimana Kak supaya bangkit lagi, supaya bisa mengumpulkan modal lagi gitu, gimana Kak? Rangkulan teman-teman, dari orang tua, kakak, adik, teman-teman suami saya, pokoknya semuanya membantu Kak. Banyak sekali bantuan. Mungkin saya kehilangan 1 orang, tapi saya mendapatkan 1000 pelukan dari teman-teman. Oke, Kak, tadi untuk omset ini gimana Kak, menurut Kakak supaya omset itu tetap stabil? Karena kan kita tadi kita sebutkan supaya memang ada evaluasi terus ketika jualan, itu gimana kalau Kak Nurul?
kebutuhan, tergantung kebutuhan. Kalau makanan, teman-teman kan setiap hari makan ya. Jadi kalau madu mungkin sesendok. Jadi sebotol itu bisa berminggu-minggu. Tapi kalau kayak empek-empek itu sekali duduk langsung habis. Jadi kita cari kebutuhan teman-teman kita nih apa nih sekarang yang disukai hampir semua suka gitu kan. Seperti keripik pare itu sebenarnya enak, cuman mungkin harus diedukasi dulu, butuh usaha yang lebih untuk memperkenalkannya kan. Jadi kalau empek-empek semua orang tahu, semua orang suka, dan itu kan masuk juga di dunia makanan terenak gitu. Nomor 5 kalau tidak salah ya. Setelah rendang. Oke, Kak, ini kan dalam pemasaran pasti kita butuh gambar yang bagus dong Kak, supaya peminat pembeli itu tinggi antusiasnya. Itu Kakak kalau ngambil gambar itu dari diri sendiri aja, modal bener-bener handphone aja, atau butuh kamera, atau sampai menyewa studio, itu seperti apa? Kalau saya dari HP, jadi saya bikin meja itu langsung taruh produknya, kita foto sendiri. Sekarang dari handphone kan sudah canggih ya, bisa ada filternya, ada pencerahnya, pokoknya jadi menjual lah. Berarti tetap bisa ya Kak, kita tetap bisa berjualan tanpa harus modal yang besar, juga bisa dengan handphone saja sudah bisa. Nah kalau untuk Kak Manda sendiri gimana Kak? Kakak ini udah besar nih ya Kak, udah banyak karyawan, apakah perlu memang pakai kamera atau handphone atau gimana Kak sampai sekarang? Biasanya Kak, pertama-pertama awal-awal dulu kan belum profesional. Jadi saya tuh merasa perlu difotoin, maksudnya tuh produk saya biar lebih menjual, karena kan ada teknik-teknik foto. Sebenarnya teknik-teknik foto sendiri bisa juga, tapi untuk lebih apa ya, setiap itu kebayangnya seger aja, pengen minum aja gitu. Emang kita punya jasa juga Kak, maksudnya ke rumah minta tolong fotoin atau mereka bawa, dan kadang endorse juga selebgram Jambi kan, teman-teman. Pokoknya alhamdulillah selama ini dari awal yang foto-foto sendiri, ada juga jasa foto, maksudnya tuh nggak melulu soal minta dibayar soal dengan uang, tapi ada juga yang mau bantu gitu. Dari pemerintah ada juga pelatihan yang digital dari Kemenkominfo, dan pelatihan dari Kementerian Perindustrian Perdagangan, Koperasi, UMKM, semua ada itu pelatihan untuk sesi-sesi foto gitu untuk UMKM. Berarti udah pernah ikut semuanya ya Kak, lengkap? Sampai ikut bazar juga udah pernah? Bazar ya. Oke, kalau Kak Nurul Kak, kalau dari Kak Nurul nih udah pernah ikut pelatihan-pelatihan seperti apa Kak? Mungkin ada dari pemerintah atau memang dari mana? Kebetulan baru sekali ikut DEA dari Kominfo bareng Kak Mandang. Oh, dari Kominfo udah pernah ikut Kak ya? 2 hari itu, dari pagi sampai sore. Oke. Kakak juga pernah tadi menyebutkan pernah mengikuti kelas-kelas online, terus juga mengikuti resep-resep. Nah ini kan Kakak juga pernah tadi menyebutkan mencari empek-empek ini tren Google Kak ya. Nah itu memang Kakak memilih berdasarkan itu saja memilih empek-empek, atau memang ada keluarga yang menjual empek-empek atau usaha serupa tuh gimana Kak? Iya. Ada juga keluarga yang menjual empek-empek, dan ada juga ya Kak, mungkin ada terinspirasi dari keluarga juga? Iya, iya pasti. Sudah itu empek-empek ini sepanjang zaman, nggak musiman. Maksudnya saat panas, saat musim hujan, itu empek-empek enak, tetap enak. Tetap kayak ini kayak sehari-hari tetap aman dikonsumsi ya Kak, lebih memilih empek-empek. Padahal kan banyak sekali pilihan kuliner lain Kak ya bisa kita pilih, tapi ya Kak memilih empek-empek. Nah kalau untuk Kak Manda nih Kak Manda tadi menyebutkan ini juga minuman kesehatan yang bisa bikin apa ya Kak tadi untuk wanita ini, untuk cantik atau gimana Kak? Pisgam ini kan kayak kolagen ya, vitamin, kayak kolagen ya. Jadi kan lagi marak nih kolagen drink gitu ya. Kalau ini kan praktis, siap saji. Jadi selain memelihara kesehatan dan kecantikan, dia juga bisa bikin awet muda, dengan catatan dikonsumsi rutin itu minimal seminggu 2 kali.
Tapi maksudnya langsung minum langsung air muda tuh nggak bisa juga maksudnya. Proses. Butuh proses Kak ya. Oke. Juga ini Kak, apa bahan-bahannya itu bahan-bahan alami semua Kak, nggak ada pengawet. Ini berapa lama nih Kak untuk ketahanannya? Kalau di suhu ruang itu 12 jam, kalau di freezer 1 bulan karena beku ya. Sebenarnya lebih asik makan beku sih, kayak makan es krim, rasanya itu lebih beda. Mau dihangatin boleh juga. Kalau untuk di showcase itu 1 minggu usia ketahanannya. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Kabar Jambi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kabar Jambi dengan tema kita yang menarik, IRT Mandiri, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Di segmen terakhir kita akan meminta closing statement dari kedua narasumber kita yang luar biasa. Mungkin dari Kak Nurul, silakan Kak Nurul. Iya, terima kasih. Begini, menurut saya ibu-ibu itu memang harus tetap aktif. Nah, saran saya kepada pemerintah supaya lebih sosialisasi tentang pelatihan-pelatihan untuk UMKM itu lebih disebarluaskan, lebih lama gitu. Jangan besok acaranya hari ini baru kita terima gitu. Jadi sulit mengatur waktu untuk itu. Oke, lanjut sama Kak Manda, boleh Kak closing statementnya? Iya, mungkin sedikit aja. Kita sebagai perempuan yang fitrahnya memang di rumah, jangan berkecil hati. Walaupun kita di rumah, kita juga bisa berkarya, dan kita juga bisa sebagai penopang, karena perempuan adalah tiang agama, dan kalau rusaknya perempuan, rusak juga suatu negara. Kita juga harus semangat untuk jadi pondasi ekonomi juga. Dengan menjadi ibu rumah tangga tidak menutup kemungkinan untuk kita sukses. Dan generasi muda juga nggak perlu harus menjadi ibu rumah tangga dulu baru berusaha. Intinya kita yakin, percaya diri, siapkan mental, apapun yang terjadi, entah sekarang atau masa akan datang, itu kan ekonomi global ya. Kita juga harus menyesuaikan diri, maksudnya seperti apa. Itu aja, semangat. Oke, semangat Kak ya. Semangat. Oke, terima kasih Kak Nurul dan juga Kak Manda sudah hadir di studio TVRI Jambi. Dan pemirsa, semoga dengan adanya tayangan ini dapat menginformasikan, mengedukasi, dan juga memotivasi kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, agar tetap berkarya dan juga memiliki penghasilan sendiri, dan juga dapat membantu perekonomian di Provinsi Jambi. Demikian program Kabar Jambi kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa.